Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Kemurahan Tuhan, kita masih bisa bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dan saya percaya semua mereka yang mengikuti doa pagi ini akan diberkati Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita pertumbuhan rohani supaya kita makin dapat mengenal firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Sebelumnya kami membaca firman Tuhan, kami berdoa minta berkat Tuhan turun ke atas semua yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya pertemuan ini menumbuhkan iman percaya kami, membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin doa pagi ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, satu ayat yang sangat indah. Orang yang menguasai diri dikatakan lebih baik daripada orang yang merebut kota. Kata menguasai diri adalah satu hal yang gampang-gampang susah untuk dikerjakan. Itu sebabnya tidak semua orang dapat memiliki sifat ini, sifat sabar dan sifat menguasai diri. Sebaliknya, ada yang terburu-buru, tidak dapat menguasai diri, sehingga dia melakukan hal-hal yang merugikan. Dan merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Saudara, nah puji Tuhan, firman Allah menasihati kita supaya kita dapat memiliki sifat yang satu ini, yaitu penguasaan diri. Dikatakan tadi bahwa orang yang menguasai diri itu lebih baik daripada orang yang menguasai kota, saudara-saudara. Karena tidak dapat menguasai diri, ada kalanya kita menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan sesuatu, sehingga apa yang kita lakukan itu mendatangkan kerugian, mendatangkan korban yang besar bagi dirinya dan juga buat orang lain. Saudara, penguasaan diri adalah karakter dari buah roh yang harus dimiliki setiap orang percaya sebagai karakter Kristus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 23, saudara dapat baca di sana bahwa penguasaan diri adalah satu sifat, satu karakter yang diajarkan kepada kita untuk kita miliki, saudara. Sebagai seorang penilik jemaat harus dapat menguasai diri, baik dalam memimpin jemaat, juga dalam pelayanannya sebagai hamba Allah.
Dalam Titus 1 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menulis kepada Titus. Paulus katakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, saudara, penilik jemaat itu istilah Yunaninya episkopos, sedangkan penatua istilah Yunaninya presbuteros. Saudara, sebagai penilik jemaat harus tidak bercacat, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Saudara, ayat yang 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran-ajaran itu, sehingga sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Oh haleluya saudara. Jadi begitu banyak syarat yang harus dimiliki sebagai seorang penilik jemaat. Ada satu syarat, ada satu sifat yang kita belajar hari ini, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri harus dimiliki oleh bukan hanya sebagai penilik jemaat, tetapi juga untuk setiap orang percaya. Sebagai penilik jemaat bukan hanya dituntut harus dapat berkhotbah yang baik, tetapi juga ada hal-hal lain, hal-hal yang banyak yang harus dia miliki, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, maka dia akan menjadi celaan, dia menjadi seorang penilik jemaat yang cacat, yang hanya dapat dipermalukan, yang hanya dapat dikritik dan diprotes oleh orang-orang lain. Saudara-saudara, penguasaan diri kita perlu miliki supaya kita dapat menunjukkan kepada orang-orang lain, dunia yang membenci gereja Tuhan, dunia yang membenci orang-orang percaya, dan kita harus bersabar. Kita harus bisa menahan diri, sehingga dengan sifat ini kita dapat tunjukkan bahwa kita ini memiliki sifat-sifat Kristus. Dengan perbuatan ini kita dapat menjadi saksi, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan karakter yang kita tunjukkan, sehingga orang lain dapat melihat Yesus melalui kita. Haleluya, haleluya. Gereja di akhir zaman ini banyak harus kita doakan supaya melalui apa yang kita baca pagi hari ini, penguasaan diri itu dapat dimiliki oleh orang-orang percaya, dapat dimiliki oleh gereja Tuhan. Haleluya saudara. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan hal ini. Puji Tuhan saudara, gereja bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi juga semua orang-orang percaya harus memiliki firman Allah yang satu ini, yaitu penguasaan diri. Karena kalau kita dapat menguasai diri, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dapat kita hindari. Puji Tuhan saudara, karena penguasaan diri merupakan nasihat yang kita harus miliki, karena itu adalah karakter Kristus. Puji Tuhan saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang muda agar mereka dapat menguasai diri dalam segala hal.
tidak terburu-buru, dan juga salah satu hal yang mereka perlu miliki yaitu pasangan hidup mereka. Jangan sampai mereka terburu-buru, jangan sampai mereka dengan hawa nafsu hanya melihat keindahannya, tetapi harus melihat karakter yang dimiliki oleh pasangan mereka. Ini perlu dinasehati kepada orang-orang muda, supaya dari muda sampai tua mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang memalukan Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang terjadi dalam pergaulan-pergaulan yang salah dari dunia ini. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dalam dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi penguasaan diri harus dimiliki semua orang. Para hamba Tuhan, para aktivis, kaum muda, bahkan sampai semua orang percaya harus memiliki sifat karakter yang dimiliki Kristus terdapat dalam buah roh. Galatia pasal yang ke-5 tadi, puji Tuhan. Jadi dengan penguasaan diri kita dapat berdoa dan mengalami kuasa Allah. Itu yang ditulis oleh Petrus kepada pendatang-pendatang di Asia Kecil, supaya mereka dapat menguasai diri, supaya dapat tenang dan dapat berdoa. Rupanya tanpa penguasaan diri kita emosi, kita tidak tenang, kita tidak dapat berdoa. Tetapi Petrus menasehati kepada pendatang-pendatang di Asia Kecil, mereka yang datang dari Yerusalem karena penganiayaan, supaya mereka juga memiliki penguasaan diri. Mereka dapat menguasai diri supaya mereka menjadi tenang dan dapat berdoa. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman Tuhan yang ringkas ini. Kita dapat belajar supaya kita pun memiliki sifat Kristus, karakter Kristus melalui kesabaran dan penguasaan diri. Tuhan kiranya memberkati kita, tolong kita supaya kalau kita memiliki masalah, kalau kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, jangan kita langsung patah semangat, jangan kita kecewa, tetapi kuasailah dirimu. Pandang kepada Yesus, Dia yang dapat menyelesaikan, Dia yang dapat membuka jalan bagi jalan yang tertutup. Pergumulan yang berat akan menjadi ringan karena Tuhan Yesus angkat setiap pergumulan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga firman Tuhan pagi ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah penguasaan diri sehingga kita dapat melewati masalah, persoalan-persoalan hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kita dapat bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat merasakan, menikmati ketika dalam persekutuan bersama Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan, dan Tuhan membuka mata rohani kita untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan berkati kita pagi ini dengan hadirat-Mu. Roh Kudus pimpin perjalanan hidup kami hari ini, bahkan setiap hari. Puji Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua mereka yang mengikuti doa pagi ini.
Berkati Tuhan Yesus, memberkati mereka apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan jawab. Kami berdoa juga untuk keperluan-keperluan, masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, baik mereka yang sedang sekolah, yang kuliah, mereka yang bekerja, bahkan dalam rumah tangga. Tuhan berkemurahan, Tuhan berikan kecukupan apa yang mereka perlukan. Masalah keuangan, Tuhan cukupkan, tambahkan rezeki. Mereka yang bekerja baik di kantor, mereka yang bekerja di warung, mereka yang usaha besar kecil, mereka yang berusaha mencari rezeki dalam bidang transportasi, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka dalam perjalanan mereka. Di perjalanan berikan kesehatan, berikan kekuatan, tambahkan sukacita, dan berikan penguasaan diri dalam kegiatan mereka setiap hari. Memberkati keluarga-keluarga, anak-anak sekolah. Tuhan berkati. Terpujilah namamu Yesus. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.